Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan tentang pengertian dasar klasifikasi ya. Jadi ini adalah klasifikasi. Ya. Klasifikasi itu merupakan suatu proses atau kata kerja yang dasarnya itu adalah kelas. Iya. Dasarnya itu adalah kelas. Jadi ada kadang-kadang ditulis kelas atau kelas. Jadi kita perlu mengetahui apa itu kelas. Kelas atau kadang-kadang klasifikasi atau kadang-kadang disebut dengan kategorisasi ya. Classification, categorization. Ini kata dasarnya adalah berarti kategori. Apa itu kelas atau kategori? Misalnya kita ada contohnya. Contoh di klasifikasi kelasnya itu misalnya adalah misalnya kelas misalkan positif ya, untuk intinya untuk medis misalkan positif itu misalkan yang sakit misalkan COVID-19 atau yang lain. Jadi misalkan ada dua kelas, positif dan negatif. Untuk misalkan ini kasusnya adalah COVID-19. Ya, jadi yang perlu diperhatikan di sini untuk kelas atau kategori itu ada namanya. Ya, jadi bukan misalnya kelas 1 atau kelas A atau kelas B atau kelas X atau kelas 2 dan seterusnya. Ada namanya. Positif maksudnya positif COVID-19, negatif COVID-19. Jadi ada namanya. Ada nama, yang nama itu mencerminkan sebenarnya pengertian, yaitu pengertian kalau yang disebut dengan positif COVID-19 itu apa? Yaitu misalkan COVID-19 positif itu artinya kalau misalkan diuji di laboratorium dengan uji usap atau uji swab test, misalkan katakanlah dengan swab test misalkan 2 kali, katakanlah definisi dari medis minimal 2 kali, kemudian itu dua-duanya positif, maka itu dikatakan positif ya. Ya, jadi sekali lagi kelas itu ada namanya, yang namanya itu mencerminkan definisi. Atau kalau nggak ada namanya misalkan kelas 1, kelas 2 tapi ada pengertiannya. Jadi kelas 1, kelas 2 itu ada pengertiannya, biasanya ada namanya. Yang nama itu udah mencerminkan maksudnya apa ya. Yang pertama itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Ini misalkan ada contoh yang kedua. Misalkan kelas itu adalah ya, misalkan email spam. Misalkan 2 saja, ada biner ya. Dan yang email yang bukan spam. Ya, sekali lagi di sini ada namanya dan udah jelas maksudnya spam itu apa, yang non spam itu apa. Ya, udah ada kesepakatannya ya. Ya, jadi kita harus mudah menentukan kelas-kelasnya. Berapapun jumlahnya tetapi ada kelasnya. Kemudian di pengertian dasar klasifikasi ini ya, seperti misalkan COVID-19 positif negatif, kita misalkan ini ada misalkan orang ya, mungkin ada
Ini bukan hanya pasien, tapi kita ingin orang yang kita akan melakukan atau kita dilakukan tes ya. Kemudian ini adalah orangnya. Ini adalah orang yang pertama, orang yang kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian di sini ada kelasnya, di sini kelas. Kelasnya itu adalah positif atau negatif. Ya. Positif atau negatif. Nah, kemudian di sini tadi definisinya katakanlah ya. Definisinya adalah menurut swab test. Swab test yang pertama, kemudian swab test yang kedua. Ya, misalkan dua ini nggak bisa dipakai. Ya, ini kalau ini misalkan positif, karena definisinya adalah 2 kali positif, misalkan positif berarti di sini positif ya. Ini adalah positif. Kemudian kalau di sini positif negatif, ya berarti di sini masih negatif. Atau negatif berarti negatif. Jadi ini jelas seperti ini. Kalau seperti ini datanya, kondisinya bahwa ada swab test ini bukan klasifikasi ya. Bukan klasifikasi. Karena sudah jelas, sudah gampang. Nah, yang disebut dengan klasifikasi, pengertian dasar klasifikasi di sini adalah klasifikasi. Contohnya di sini klasifikasi ini adalah prediksi. Ya, prediksi. Nah, kalau kita sudah tahu swab test tentunya tidak usah diprediksi lagi. Di sini yang namanya data mining itu adalah kita tidak mempunyai atribut-atribut ya. Ini adalah himpunan atribut yang secara langsung seperti contoh di tabel ini yang atribut-atributnya itu menyatakan atau dependen ya, jadi kelasnya itu dependen ke atribut-atribut tersebut yang bisa menyatakan kelasnya itu apa dari himpunan atribut tersebut. Nah, di sini misalkan contohnya ya. Di sini kalau prediksi ya, kalau di data mining klasifikasi ini adalah orang ya, sama seperti yang di atas. Kemudian ini adalah kelasnya, di mana kelas itu adalah positif atau negatif. Dalam hal ini misalkan positif negatif COVID-19 tadi itu. Nah, di sini kita tidak mempunyai data swab ya, tetapi data-data yang lain. Jadi atribut yang lain ya. Jadi kita coba ini pindah dulu ke bawah biar enak. Oke. Ya. Ya, jadi kita tidak mempunyai di sini himpunan atribut ya, himpunan atribut atau kita ingat nama lain atribut adalah fitur, di mana fitur itu adalah namanya ciri-ciri dari orang ini, orang pertama, orang kedua yang ingin dilakukan prediksi itu atribut-atributnya itu tidak ada yang berkaitan langsung dengan kelas yang menyebabkan definisi kelas positif atau kelas negatif ini. Misalkan contohnya di sini adalah himpunannya, di sini adalah gejala-gejalanya, katakanlah seperti itu. Gejala-gejala. Kemudian juga riwayat. Misalkan riwayat perjalanan misalkan. Kemudian misalkan apa? Apakah misalkan juga riwayat keluarga, maksudnya apakah ada yang positif atau tidak? Dan lain-lain. Jadi misalkan di sini ada gejala 1 apa? Misalkan gejala 1 itu misalkan panas. Gejala 2 apa? Misalnya apakah batuk-batuk dan seterusnya, ada beberapa gejala misalkan. Kemudian ada juga riwayat itu macam-macam juga riwayat.
riwayat ada juga riwayat perjalanan dia dan lain-lain yang itu tidak bisa atau bukan sebagai variabel atau bukan sebagai atribut langsung untuk positif atau negatifnya COVID ya. Mengapa seperti itu? Karena misalnya yang namanya prediksi, karena himpunan atribut yang kita punya itu adalah kita sudah punya datanya ya, kita udah punya datanya ini. Jadi orangnya datang udah langsung bisa ditanya, udah langsung bisa diukur misalkan suhu tubuhnya dan lain-lain. Sedangkan kalau misalkan swab test 2 kali itu butuh waktu, mungkin juga butuh biaya. Jadi ini adalah untuk prediksi, kita menggunakan himpunan atribut yang lain selain yang dari pengertian untuk false positif atau negatif tersebut. Ya, jadi di sini kemudian kita melakukan prediksi. Ya, ini adalah contoh pengertian data mining yang di mana himpunan-himpunannya itu adalah tidak ada himpunan yang merupakan dependen langsung, katakanlah yang benar-benar dia sebagai faktor yang benar-benar ya. Nah, oleh karena itu ya ada yang mempunyai data yang sama, orang yang mempunyai data yang sama dari sisi gejalanya, riwayatnya dan lain-lain, ada yang positif setelah dites beneran, ada yang positif, ada yang negatif, sehingga di data mining ya, di data mining itu biasanya atau hampir selalu efektivitas itu misalkan di sini akurasinya itu hampir selalu lebih kecil dari 100% ya, hampir selalu dapat dikatakan ini hampir selalu lebih kecil dari 100% ya, bukan sama dengan tapi lebih kecil karena memang kita data-datanya menggunakan data-data yang lain ya. Kemudian untuk berkaitan dengan pengertian dasar lagi ya, di klasifikasi itu merupakan salah satu dari proses learning yang supervise. Apa yang dimaksud dengan supervise learning atau proses ini pembelajaran yang terbimbing, yaitu ada data trainingnya atau data latih ya. Ada data training di mana ini ada data latih ya, misalkan ini ada data latih. Ini ada data latih. Kemudian classifiernya ya. Classifier. Jadi algoritma klasifikasi ini melakukan proses klasifikasi ya. Classifier ini melakukan proses klasifikasi atau proses di sini adalah proses training ya, belajar. Classifiernya itu belajar dari data latih. Jadi latihan kemudian dihasilkan di sini adalah model classifier ya, model classifier ya. Jadi apapun algoritma classifiernya dihasilkan model classifier. Nanti akan kita pelajari berbagai macam algoritma classifier yang masing-masing juga menghasilkan model yang berbeda-beda jenisnya ya. Ya, kemudian ya dari model classifier ini adalah proses training ya.
Kemudian model classifier tersebut, ya model classifier yang udah dihasilkan dari proses training itu, ini adalah model classifier digunakan untuk memprediksi satu data, satu objek ya, satu data yang belum tahu kelasnya. Seperti misalkan kalau data latih di sini misalkan data latih di sini adalah misalkan orang yang positif, negatif COVID-19 dengan jumlah yang cukup banyak, kemudian didapatkan model classifier. Kemudian ada orang lagi yang mau diprediksi apakah dia positif atau negatif, ya. Tentunya ya objek atau orang ini dengan atribut-atribut yang sama seperti klasifikasi, sama seperti di proses training. Seperti di sini misalkan gejala-gejalanya, riwayat dan lain-lainnya. Iya. Saya kira seperti itu pengertian yang sangat dasar. Insya Allah akan kita lanjutkan di penjelasan berikutnya yang lebih lanjut lagi ya. Semoga